kami dari kelompok 6 dari kelas paket A kimia. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vanessa Novaliza Prametri. Saya Nabila Aulia Abdillah. Saya Lisari Febriani. Dan hari ini kita akan melakukan praktek kimia, yaitu mencari delta H pembakaran spiritus. Jadi disimak videonya ya. Dalamnya ada silik dan klem, ini ada termometer, kasa asbes, kaki 3 dengan gelas ukur, ada timbangan beraca, beker gelas ada yang besar dan ada yang kecil, ada pipet tetes, dan ini bahannya ada spiritus dan juga ada air. Dan ini alatnya untuk membakar spiritus, yaitu korek api. Lalu ikat termometer ke klem. Lalu selanjutnya kita akan menimbang massa spiritus. Tuangkan air ke dalam beker gelas. Lalu kita di sini menyesuaikan si klemnya agar si termometernya ini mengambang di air. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan korek api untuk membakar spiritus. Ini suhu sudah mulai meningkat, kita tunggu sampai suhunya 38 derajat Celcius, lalu spiritus dimatikan. Di percobaan kedua kali ini kita menghitung suhu air dan ternyata juga 28 derajat Celcius. Karena suhu percobaan ketiga kita juga 28 derajat Celcius, maka kita juga menunggu agar si suhu airnya ini mencapai 38 derajat Celcius. Baik teman-teman, kita masuk ke pengolahan data. Jadi kami melakukan 3 kali percobaan. Untuk percobaan pertama, massa spiritus sebelum dibakar adalah 268,7 gram, sesudah dibakar adalah 264,5 gram. Percobaan kedua, massa spiritus sebelum dibakar adalah 264,5 gram dan sesudah dibakar adalah 262,8 gram. Untuk massa spiritus sebelum dibakar pada percobaan ketiga ada 262,8 gram dan massa spiritus sesudah dibakarnya adalah 260,3 gram. Setelah itu massa sebelum dan sesudah ini kan masing-masing kita kurangi, lalu kita jumlahkan dan dibagi 3 untuk mendapatkan rata-ratanya. Dan rata-rata yang saya dapatkan adalah 2,773 gram untuk massa spiritus. Nah, untuk suhu airnya pada percobaan ke-1, ke-2 ataupun ke-3 ini sama-sama dari 28 derajat Celcius ke 38 derajat Celcius. Nah, jadi untuk rata-rata perubahan suhunya semua sama, yaitu 10 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian perhitungan. Sesuai yang tadi kita dapatkan, informasinya adalah perubahan massa spiritusnya ini adalah 2,773 gram. Untuk perubahan suhu airnya adalah 10 derajat Celcius. Massa air, nah berdasarkan LKVD kemarin, volume yang digunakan dalam percobaan adalah 100 ml. Untuk mencari massa airnya, kita kalikan volumenya dengan massa jenis airnya, yaitu 1 gram per mili, dan didapatkan massa airnya adalah 100 gram. Untuk kalor jenis airnya kita gunakan sesuai dengan ketetapan adalah 4,2 joule per gram Celcius. Nah, di sini kita menggunakan teori SS Black, di mana kalori yang dilepas adalah sama dengan kalori diserap. Nah, jadi Q reaksi itu sama dengan massa air dikali kalori jenis air dikali
delta T air. Nah, tadi massa airnya adalah 100 gram dikali dengan kalau jenis airnya adalah 4,2 joule per gram Celcius dikali dengan delta T airnya adalah 10 derajat Celcius. Nah, ini yang satuannya sama kita coret dan sisanya adalah joule. Nah, di sini sesuai tadi hasilnya yang kita dapat adalah 4200 joule. Nah, 4200 joule ini kita tidak tahu untuk berapa mol pembakaran spiritusnya, jadi kita harus mencari mol spiritusnya. Untuk rumus mol spiritusnya sama dengan massa spiritus per atau dibagi massa relatif spiritusnya. Massa spiritusnya tadi adalah 2,773 gram. Nah, untuk massa relatif spiritus karena kita menggunakan jenis spiritusnya adalah CH3OH di mana ARC-nya sama dengan 12, O-nya sama dengan 16, dan H-nya sama dengan 1. Jadi untuk massa relatifnya kita dapatkan 32 gram per mol. Nah, sama kayak tadi yang sama satuannya kita coret, sisanya jadi mol. Nah, ini adalah mol pembakaran spiritusnya 0,0866525 mol. Tapi karena ini terlalu kompleks, jadinya kita sederhanakan 2 angka di belakang koma aja. Hasilnya adalah 0,09 mol. Jadi yang tadi ini 4200 joule itu adalah untuk pembakaran spiritus sebanyak 0,09 mol. Nah, tapi yang diinginkan di LKPD adalah berapa banyak kalor untuk pembakaran 1 mol spiritus. Nah, jadi bisa kita hitung dengan cara kali silang 4200